ketidaktahuan sering dipertahankan bukan karena bodoh, tapi karena orang lebih milih nyaman. Sudah tahu sih itu benar, tapi susah nanti. Oke ya. Jadi manusia itu biasanya lebih milih nyaman, lebih milih hidup enak. Jadi keluar dari gua itu ternyata tidak soal kepandaian yang bertambah, tapi soal keberanian meninggalkan kenyamanan yang menipu. Kalian ada di mana? Kalian masih di yang pertama atau di yang kedua? Manusiawi orang itu mengalami yang pertama ini. Tapi ini biasanya kalau tidak tumbuh berkembang, kok sampai tua begini, berarti kita masih anak-anak sampai tua. Tidak usah pakai alasan, saya kan awet muda Pak, jadi sampai tua masih reaktif. Tidak begitu. Kalau bisa ya naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Bayangkan manusia yang hidup dalam tempat penampungan di bawah tanah seperti gua. Jadi nanti ada beberapa orang hidup di dalam tempat seperti gua. Mereka ini di sana sejak kanak-kanak. Lehernya dan kakinya dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa noleh, hanya bisa lihat yang ada di depan mata saja. Dan belenggu itu membuat mereka tidak bisa memutar kepala. Ini kalau saya tadi ambil cover gambar kayak yang kiri itu ya. Kalau teman-teman yang kelihatan. Yang di luar tidak kelihatan mesti. Bayangkan saja pokoknya. Nah, bayangkan pula di belakang mereka itu ada api yang menyala. Karena ada api yang menyala, maka kalau ada apa saja yang lewat, itu terus gambarnya tampak di depan orang-orang yang dibelenggu tadi. Jadi karena di depan mereka itu ada temboknya, yang tembok ini ya ada sepanjang tempat mereka dibelenggu. Jadi seperti layar di depan mereka. Terus ada apinya, karena ada apinya maka ada orang lewat, ada apa saja di belakang mereka, ada gambarnya di depan. Jadi lihatlah pula orang-orang yang bawa berbagai benda sepanjang tembok itu. Patung-patung, bentuknya lain yang terbuat dari batu dan kayu. Pohon-pohon di belakang itu gambarnya ada di depan. Jadi orang ini tidak bisa noleh, bisanya lihat gambar saja yang ada di layar. Terus 515B, Plato cerita, jika mereka dapat bicara satu sama lain, bukankah mereka akan mengira bahwa apa yang mereka lihat adalah benda-benda yang nyata? Jadi orang ini sejak kecil di gua, tidak bisa noleh, hanya lihat ke depan. Maka dia lihat bayangan apa saja, ya dianggapnya ya itulah aslinya sesuatu. Wong dia tidak ngerti, misalnya ada kuda lewat, di depan ada gambar kuda yang lewat, itu kan dia tidak tahu aslinya kuda kayak gimana. Ngertinya ya gambar kuda itu. Dan dia akan menganggap gambar kuda itu ya kuda. Oke, kenapa? Mereka tidak ada kesempatan untuk menoleh ke belakang. Nah, ini bagian pertama. Semoga sudah bisa dibayangkan. Ya kalau tidak bisa dikira-kira lah. Yang penting tahu maksudnya. Ini saya sebut bagian awal ya. Ini persis seperti kita. Kita itu sebagai manusia sering sejak kecil terbelenggu tapi kita tidak sadar. Kita dibelenggu oleh
kebiasaan, oleh tradisi, oleh pandangan masyarakat, oleh sistem sosial di sekitar kita. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana pas, mana tidak pas, mana sopan, mana tidak sopan, itu kan dibentukkan pada kita. Jadi kita tidak sadar, kita merasa ya memang itu yang benar. Padahal sebenarnya kita sedang diarahkan. Yang tampak dianggap nyata, yang populer dianggap benar. Ini sebenarnya kita itu, kata Plato, hidup di level ini. Jadi tidak di level pengetahuan. Sejak kecil kita sudah begitu, diarahkan semacam itu. Oke, jadi manusia terbelenggu dirinya sejak dia kecil. Dan kita tiap hari asik di situ. Makanya nanti ada kalimat, kita sering berdebat tentang bayangan, tapi lupa mencari sumber cahaya. Kita sibuk lihat kuda lewat di gambarnya, kita sibuk lihat bayangannya pohonnya, kita lupa bahwa dia cuma bayangan, aslinya ada di sana loh, ada di belakang. Yang kita ributkan tiap hari hanya penampakan, hanya citra, hanya tampilan, bukan hakikat. Oke, baik ya. Jadi bagian pertama dari kisah alegori tentang guanya Plato menyindir kita bahwa kita ini sejak kecil sebenarnya makhluk yang sudah terbelenggu. Tapi kita tidak sadar. Kita sudah mengalami conditioning, kita sudah dikondisikan oleh masyarakat kita, dunia sosial kita, lingkungan kita sejak kecil. Kita lanjutkan ya. Oke, cerita selanjutnya. Tadi kan settingnya. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka dibebaskan. Ada satu orang dibebaskan, dipaksa berdiri, disuruh menoleh ke belakang. Terus diajak berjalan keluar melihat cahaya. Apa yang pertama dia rasakan? Kata Plato, bukankah dia akan merasa sakit saat melakukan semua itu? Bukankah dia akan silau dan tidak mampu melihat benda-benda yang sebelumnya dia tahu hanya bayangannya? Saya lanjutkan ya, ini lanjutannya. Dan jika seseorang menyeretnya, dia akan sakit ini. Dari tiap hari lihat bayangan, cuma lihat api kecil di depannya, tiba-tiba ditarik keluar, coba lihat loh ke sana loh. Itu kan pasti yang terjadi pertama apa? Tidak enak, silau. Jadi tidak nyaman. Jika seseorang menyeretnya dengan paksa, melalui gua yang terjal dan naik keluar, dan tidak melepaskannya sampai dia ditarik keluar ke dalam cahaya matahari, bukankah dia akan menderita dan marah karena ditarik? Jadi, kalau ada seseorang, tadi kan orang-orang ini dirantai. Tiba-tiba sekarang salah satu saja coba dilepaskan, tunjukkan, yang kamu lihat tadi bayangan, itu loh aslinya, coba ayo talah. Itu biasanya pertama orang akan enggan. Kenapa? Sudah nyaman sebelumnya. Dia akan kaget, dia akan silau. Mungkin ketika dipaksa, ayo tak kamu tak tunjukkan aslinya, tak tunjukkan yang sejati, bisa-bisa dia marah. Nah, ini cerita kedua. Jadi cerita pencerahan. Ternyata pencerahan itu tidak selalu menyenangkan. Keterbukaan pada kebenaran itu tidak selalu, kan kita sering, wah ini momen aha,
momen eureka, momen wow, itu sampai level tertentu. Tapi seringkali justru pencerahan itu menyakitkan. Menyakitkan yang pertama karena ternyata kemarin saya salah. Menyakitkan yang kedua, saya belum cocok dengan yang baru. Jadi pencerahan itu tidak otomatis, tidak romantis, dan tidak selalu menyenangkan. Awalnya pasti bingung, sakit, identitas kita goncang. Mungkin orang lebih milih, sudahlah saya kembali ke yang lama saja, lebih gampang. Nah, ini sering mungkin kita lakukan karena khawatir kenyamanan kita terganggu, terus milih status quo saja. Udah lama enggak usah aneh-aneh kayak kemarin sajalah. Banyak di antara kita yang begitu. Maka kata Plato, ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan sering dipertahankan bukan karena bodoh, tapi karena orang lebih milih nyaman. Sudah tahu sih itu benar, tapi enggak, susah nanti. Oke ya. Jadi manusia itu biasanya lebih milih nyaman, lebih milih hidup enak. Oke, ini gambaran kedua. Jadi pembebasan dari ketidaktahuan itu bisa saja yang muncul adalah rasa sakit. Jadi keluar dari gua itu ternyata tidak soal kepandaian yang bertambah, tapi soal keberanian meninggalkan kenyamanan yang menipu. Oke ya, saya tidak tahu nanti. Ini agak fase kalian ada di mana. Kalian masih di yang pertama atau di yang kedua? Sejauh mana sih kalian, misalnya kan teman-teman ini banyak yang sering ikut ngaji filsafat, sering ketemu wawasan-wawasan baru. Wawasan baru tadi itu bagi kalian coba dicek menyakitkan apa menyenangkan. Atau hidupmu bisa berubah gara-gara itu. Atau Anda, Pak, saya habis ngaji pulang ya kayak biasanya kembali ke settingan awal. Meskipun saya tercerahkan 1-2 hal, tapi ya pulang ya balik lagi seperti awalnya. Kenapa? Karena untuk mengubah gaya hidup, persepsi, cara pandang itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak gampang. Kita sudah terlanjur nyaman dengan gaya kita sebelumnya. Maka di sini keberanian lebih diperlukan. Apalagi kalau wawasan barunya nabrak wawasanmu yang lama. Ya kan? Itu kan yang kemudian disindir oleh Sartre bahwa manusia itu sebenarnya lebih sering mencari gema suaranya sendiri. Kenapa? Karena suara yang berbeda menyakitkan. Jadi kalian boleh dicek ya. Saya tidak tahu kalian idolamu siapa, yang kalian follow siapa. Itu biasanya nyari yang cocok dengan cara pandangmu sebelumnya. Kalian hanya mencari gema suaramu sendiri. Kalian tidak kuat kalau ada suara, ada kebenaran yang berbeda, meskipun itu kebenaran. Di sini diperlukan keberanian. Itulah kenapa kalau teman-teman ingat dulu kita belajar filsafat moral, filsafat akhlak, Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, Aristoteles dengan Nikomachian etiknya, dia bilang salah satu cardinal virtue, kebijaksanaan paling utama adalah keberanian. Syaja'ah kalau bahasa Arabnya. Kalian berani enggak? Mungkin tidak mengambil yang baru, yang benar. Sekedar menerima yang berbeda saja. Hari ini kita sering enggak mampu. Kita lebih suka milih yang
sesuai dengan mau kita saja, cocok dengan kebenaran kita saja. Oke, baik. Ini untuk kita ya. Saya kadang ngomong gini tuh dipakai untuk nembak orang lain. Itu nunjuk ini ya Pak, nyindir itu ya Pak, enggak nyindir kalian saja. Wong kita sendiri juga sering pontang-panting untuk bisa menerima yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Ini ceritanya belum selesai. Orang yang tadi kesakitan, tapi karena tadi diseret keluar, lambat laun, kata Plato, matanya akan menyesuaikan diri. Pertama-tama yang paling mudah dia lihat adalah bayangan. Lalu pantulan orang dan benda di air. Lalu baru benda-benda itu sendiri. Jadi awalnya kan silo ini menyakitkan, tidak enak. Tapi lama-lama baru, iya ya, ini kuda yang asli. Ini pohon, ini. Berarti memang benar yang di dalam gua tadi cuma bayangan. Terus dia melihat langit, ada cahaya, ada bintang-bintang, ada rembulan. Yang semuanya ternyata ada. Lebih mudah daripada melihat matahari di siang hari. Ada banyak cahaya. Terus begitu ganti waktu siang, dia melihat ada matahari. Oh, ternyata matahari inilah sumber cahaya. Sehingga macam-macam bayangan tadi terwujud. Terus dia tahu matahari ini yang menyebabkan pergantian musim, pergantian waktu. Segala di dunia jadi terlihat karena ada matahari dan seterusnya. Jadi ini orang ini sekarang tahu kebenaran, sadar. Ini yang lebih benar. Yang kemarin-kemarin hanya bayangan, hanya ilusi. Kita lihat ya. Nah nanti menarik, meskipun malam hari ini kita tidak panjang membahasnya tentang matahari tadi, sumber cahaya. Nanti matahari itu nanti di Plato jadi sumbernya kebenaran atau dasarnya kebaikan. The form of the good. Sumber semuanya, karena begitu tidak ada matahari ya hilang cahaya sudah. Jadi kali ini lama-lama mulai menyesuaikan, mulai bisa terbiasa dengan kebenaran. Kalau semula takut, sekarang sudah terbiasa. Ya, biasalah, sesuatu yang baru itu kan memang menakutkan. Apa-apa itu kan kalau masih ngawali itu masih kita serba cemas, serba khawatir. Tapi begitu masuk beneran, oh ternyata kayak gini toh. Biasa sudah. Nah, dalam ceritanya Plato tadi, itu ada yang pokok tadi matahari. Jadi matahari itu kalau di luar gua itu kan sumbernya segala cahaya. Tapi ini analogi tadi ya, the form of the good. Analogi tentang kebaikan, puncak. Jadi prinsip tertinggi yang membuat kita tahu mana benar, mana salah. Yang membuat kita tahu saya harus kemana. Itu simbolnya matahari. Ini tidak saya jelaskan detail, tapi silahkan nanti teman-teman gali. Kalau dalam Islam mungkin dekat dengan konsep al-haq. Kalau dalam filsafat Jawa dekat dengan kasunyatan. Kalau Taoisme ya kayak tahu. Kalau Hinduisme mungkin Brahman. Jadi ini kebenaran yang hakiki. Nah itu disimbolkan oleh matahari. Kalau orang sudah kenal ini, ya dia kenal sudah puncaknya kebenaran. Orang yang sudah melihat matahari kembali ke dunia bayangan, ya memang dia perlu penyesuaian lagi. Dia sudah tidak canggih lagi bermain dalam ilusi. Dia sudah ketemu kebenaran yang lebih tinggi.
Tapi karena dia satu-satunya yang berbeda dengan temannya, ya dia dianggap aneh. Ini saya pakai ilustrasi saja. Mungkin orang pakai kalimat, kamu sekarang aneh, tidak kayak dulu. Dulu kamu normal loh, sekarang kamu sok bijak. Kamu sok filosofis. Ini filsafat ini memang merusak akalmu. Itu gaya-gaya ini ya. Masyarakat akan bilang begitu. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan bayangan. Ketemu yang asli mereka tidak akan mau. Dianggap, itu kesesatan saja. Dan ini menggelisahkan. Itu nanti kan berarti apa? Ini simbol bahwa kebenaran itu kadang dianggap ancaman, dianggap kesesatan, mengganggu stabilitas, bahkan mengancam nyawa. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa tidak ada orang yang senang disalahkan. Kita perlu kritik, tapi ngaku saja kalau kalian dikritikkan panas hatimu. Dan itu sederhananya begitu sebenarnya. Hanya orang-orang pemberani, orang hebat, orang yang hatinya luas, yang siap menerima kritik. Kalian mungkin kalau ada orang dikritik ngamuk, kalian marah. Padahal mungkin kalian setipe saja. Kalian mungkin posting apa gitu, terus ada yang komentar satu jelek, itu kan kamu mesti panas. Ini orang tidak ngerti apa-apa ngomong, kan kamu sering ngomong begitu. Kamu mesti panas juga. Kenapa? Dikritik itu tidak enak. Disalahkan itu menyakitkan, karena kita punya fitrah kebenaran. Kita punya citra sendiri bahwa kita itu orang baik, orang benar. Hampir semua kita mencitrakan diri kita kan begitu. Saya ada salah-salahnya sih Pak, tapi sebenarnya saya itu baik Pak. Hampir semua begitu. Mahasiswa yang paling males pun kalau ditanya, kamu kok jarang masuk? Sebenarnya saya itu rajin Pak. Tapi ada saja halangan. Kamu gitu, kenapa? Kamu tidak mau dicitrakan jelek. Itu masyarakat sudah biasanya begitu sudah. Sama seperti orang dalam gua ini. Karena dia sudah terbiasa melihat bayangan, ditawarkan yang sejati dia tidak akan mau. Dianggapnya itulah yang sesat. Ini ganggu stabilitas saja. Kita sudah enak-enak kayak gini. Direpotkan saja. Jadi itu yang terjadi. Pada akhirnya bisa saja sih orang-orang ini kemudian malah dibunuh, para penyebar kebenaran ini. Hidupnya terancam, diteror dan lain sebagainya oleh orang-orang yang sedang nyaman dengan hidupnya. Malam hari ini kita akan fokus ke sini, membedakan antara ilusi dan kesadaran. Karena kuncinya kan ini. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan. Sekarang kita mulai mengurai ya. Problem ilusi dan kesadaran. Kalau dari tempat saya ini kan ada suara hujan. Suara hujan itu kalau saya berhenti di suara itu bisa ilusi. Ternyata bukan hujan, mungkin mobil lewat. Tapi kalau saya noleh ke sana, oh iya, hujan, gerimis. Oh iya, itu seperti alegori gua tadi. Ya, jadi kalau dari narasi-narasinya Plato, berarti dalam hidup kita itu ada bayangan, ada realitas yang sejati. Kalau orang berhenti di bayangannya sendiri, dia terjebak ilusi. Tapi kalau dia sudah mulai masuk ke realitas yang lebih sejati, dia mulai sadar. Ilusi berarti termasuk minggu lalu, orang berhenti di opini. Tidak di pengetahuan. Yang di pengetahuan berarti kesadaran. Orang yang terjebak ilusi berarti ikut arus saja. Orang yang sadar itu orang yang mau berpikir kritis.
Hidup dalam ilusi berarti hidup dalam kegelapan. Kesadaran berarti kita ketemu cahaya. Orang yang hidup dalam ilusi berarti orang yang tidur. Orang yang sadar berarti orang yang terjaga. Ini pembanding-pembandingnya ya. Oke, kita mulai sekarang. Apa yang harus kita lakukan menghadapi hidup yang ternyata isinya banyak ilusi? Apa yang harus kita lakukan biar tidak terjebak ilusi, biar tidak berhenti di bayangan, biar tidak nyaman di kegelapan? Ada beberapa hal. Yang pertama, sadar. Jadi, langkah pertama itu bukan keluar, tapi sadar. Sadar bahwa saya itu terpenjara, saya itu terkurung oleh bayangan-bayangan, oleh persepsi, oleh opini, oleh pandangan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini penting, karena kalau kita tidak sadar, kayak ceritanya gua tadi, orang harus maksa-maksa kalian keluar. Dan kalian akan tersakiti ketika dipaksa melihat cahaya, meskipun akhirnya menguntungkan. Tapi kalau kalian sadar, tidak perlu dipaksa, kalian akan mencari cahaya sendiri. Maka proses sadar ini penting. Sadarilah bahwa bisa saja yang sekarang kita anggap baik, benar, cocok, sesuai, sopan, etis, bermoral, dan lain sebagainya, itu bagian dari bayangan. Kita belum ketemu yang sejati. Yang kedua, setelah sadar, berani. Kayak berani menoleh. Ini tidak gampang. Kalau tadi kan berani menoleh karena dipaksa, ada yang membebaskan. Tapi ada orang tidak ada yang maksa, tidak ada yang membelenggu, dia juga tidak berani menoleh. Kalau di Plato tadi dipaksa untuk menoleh. Menoleh itu maksudnya apa sih? Menoleh itu kalau hari ini mungkin bisa coba deh lihat pandangan yang berbeda. Coba dengarkan kubu yang mungkin kamu tidak suka. Jangan-jangan di situ juga ada baiknya, ada benarnya. Keluarlah dari algoritma medsosmu yang biasanya mendukung apapun yang baik menurutmu. Keluar dari echo chambermu. Jadi keluar dari ruangan di mana kamu terjebak. Ya kalau medsos ya, berarti jangan cuma mengkonsumsi konten yang sependapat denganmu. Coba dengarkan juga yang lain. Jadi ini memang tidak nyaman. Egomu mungkin kesenggol. Keyakinanmu terguncang. Tapi percayalah, ketidaknyamanan itu tandanya kalian sedang tumbuh. Kalian sedang berproses. Kalau tidak ada proses, ya tidak akan ada hasil. Ya proses tentu saja melelahkan. Tidak nyaman. Tapi hasilnya akan kita nikmati jauh di belakang. Berarti beranilah untuk menoleh. Hari ini tidak banyak orang berani noleh. Kita selalu ngambil demarkasi. Tidak usah baca yang sana-sana, sesat nanti. Tidak usah dengerin yang itu-itu, nanti kira gitu. Orang begitu khawatirnya. Keimanannya terguncang, egonya terguncang. Takut itu. Padahal mungkin dengan mendengar kiri kanan, noleh kiri kanan, kita tambah hebat, tambah mantep. Maka setelah sadar bahwa kita ini terbelenggu, beranilah menoleh. Jadi berani. Oke ya, tadi saya bilang, berani ini tidak sembarangan orang. Yang ketiga, latihlah
mata kita pada cahaya. Tadi kan ada yang keluar melihat matahari kan terus silau. Dari dia di dalam keluar, itu kan di luar dia jadi silau. Tapi lama-lama akan biasa. Yang sering diskusi mungkin ketemu yang beda pendapat biasa. Tapi yang jarang diskusi, ketemu pandangan yang berbeda-beda, mungkin diajak diskusi langsung panas. Ketemu orang yang beda rasanya kayak musuh disikat wae. Sini mikirnya ngono. Jadi ayo latihan untuk mengadaptasi cahaya. Di situ saya ilustrasikan, baca banyak buku dari banyak genre, ikuti diskusi yang serius, dengarkan macam-macam tokoh pakar. Tidak harus fanatik, tidak ada yang mewajibkan fanatik ke 1-2 tokoh. Seluas-luasnya, tonton konten yang panjang. Saya kasih panjang dan dalam ya, karena biasanya banyak konten-konten sak menitan itu. Yang itu kadang-kadang resiko juga kalau yang terlalu pendek. Jadi biasanya dicari yang gampang viral. Itu saya tidak tahu, saya sering dikirimi orang potongan videonya ngaji, ini sak menit. Itu pun bagian yang paling aneh, yang paling dianggap viral gitu. Kemarin saya dikirimi yang apa ya, yang pokoknya tembak saja, tidak usah kagian mikir, nanti ditolak ya. Nyari lagi kan jenis-jenis itu ya. Dari 2 jam aku ngomong filsafat cinta, yang dipotong itu. Ayo, nanti diambil orang nangis, itu yang diambil itunya. Kayak. Jadi baik, jadi cari konten yang lebih panjang lah, yang lebih bisa kalian dengarkan. Kadang-kadang ada, kalau saya sih tidak masalah wong ini kita filsafat terbuka berpikirnya. Mungkin ada ulama atau kiai-kiai tertentu yang dipotongi, dipelintir. Kalian su'ul adab itu. Padahal mungkin kalau itu edisi panjangnya, maksudnya bukan yang dipotong itu. Tapi kalian motong-motong suka-suka kalian. Latihan cari konten yang lebih utuh, ini bagian dari melatih mata pada cahaya. Latihan berpikir yang sistematis. Ganti konten dengan yang lebih dalam. Konten yang lebih luas, bukan yang sekedar konten-konten pendek dan cepat. Oke, jadi latihan ya. Tidak apa-apa, mungkin kalian tidak setuju, wajar saja kita tidak setuju satu pandangan, tidak terima satu pandangan, oke saja. Tapi yang dalam itu begini loh, saya tidak setuju ini karena ini. Saya sudah baca bukunya kok yang dari kelompok yang saya tidak setuju ini. Saya sudah mendengarkan lengkap kok kontennya, jadi komentar saya ini. Ini lebih bertanggung jawab. Kadang-kadang kita itu, enggak, dari kelompok sana, enggak, mesti bohong. Enggak. Itu namanya kita enggak kuat berbeda. Ayo latihan mata kita bisa menerima yang berbeda, bisa menerima kebenaran. Selanjutnya, penting juga disarankan oleh Plato, siap-siaplah. Karena begitu kita keluar dari gua, kita akan diejek, kita akan dianggap aneh. Kita tidak akan viral. Kenapa kita tidak mainstream? Jadi, mungkin teman-teman ingat, saya tiba-tiba ingat ada cerita Sufi yang dari bukunya Idris Shah itu. Jadi satu ketika semua air di dunia ini membuat orang lupa diri. Ini sebenarnya cerita-cerita Sufi untuk yang ada rahasianya. Nah, sehingga siapapun yang minum air, ya dia terus jadi lupa diri. Kecuali hanya tinggal satu orang yang dia sadar, ini kalau saya minum, saya ikut edan kayak yang lain.
Saya ikut lupa diri kayak yang. Maka dia bertahan mati-matian tidak minum. Sehari, 2 hari, 3 hari dia bisa. Tapi lama-lama kok tidak betah ya. Ternyata waras sendirian di tengah banyak orang edan itu berat. Itu persis seperti Ronggo Warsito kan. Ketika di Serat Kolotida beliau bilang ya, amenangi zaman edan ewuh oyo ing pambuti, serba salah. Jadi kepingin edan tapi kok ya ndak kuat, ndak mampu. Kalau edan dia terus gimana? Kalau saya tidak edan, ndak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya edan, mosok saya milih edan. Gitu ya. Ini serba salah. Ya meskipun oleh Ronggo Warsito disimpulkan sak bekjo-begjone wong edan tetep luwih bekjo wong kang eling lan waspada. Jadi, tapi ya itu tadi. Tadi kan ada berani. Kalau ini kita harus kuat. Mungkin ada yang mencemooh, ada yang menyesatkan, ada yang menuduh kita sudah nyimpang, sudah nyeleweng. Kita harus kuat. Ya, siap tidak populer, siap tidak disukai, siap tidak dianggap relate. Karena yang lain jalan ke utara, kita sendirian ke selatan. Maka siap sepi bagi para pejuang kebenaran. Terus, terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke gua, tapi dengan bijak. Tentu saja kita kasihan melihat orang lain, saudara kita, teman kita, sahabat kita, kok tidak tercerahkan. Jadi kok tidak sadar bahwa mereka terjebak oleh ilusi, oleh bayangan. Itu kan berarti kita tergerak untuk ngajak mereka. Ayolah menuju cahaya, ayolah menuju cerah. Nah, berarti apa? Kembali lagi ke gua seperti orang tadi. Tapi diingat-ingat ya, kembali ke gua bukan untuk menghina, bukan untuk pamer, bukan untuk merasa suci. Kan ada itu yang kembali ke gua tapi terus menertawakan yang lain. Kalian sesat, kalian cemen, kalian itu pokoknya merendah-rendahkan yang lain. Tidak, bukan itu. Kembali ke gua untuk mendidik, menyebarkan cahaya, mengajak dialog biar orang tercerahkan. Santun, kemudian tidak reaktif, akhlak dan adabnya dipakai, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak sewenang-wenang, tidak mentang-mentang. Baru ngaji filsafat sekali 2 kali, nanti kembali ke kos-kosan, ke rumahnya mentang-mentang. Kamu ngerti apa? Kamu tidak ngerti alegori gua. Kamu tidak ngerti, nanti ngono menertawakan teman. Tidak, itu tujuannya. Jadi tujuannya mungkin ngajak dialog biar temanmu juga tercerahkan. Menunjukkan jalan yang lebih bagus dan lain sebagainya. Jadi inilah yang harus kalian lakukan. Lanjut. Kalau sudah ilusi kita taklukkan, berarti kita ada di level sadar. Sedikit untuk menutup sesi kita malam hari ini. Inilah level-level kesadaran. Coba dicek kalian ada di level yang mana. Ini pengembangan ya dari alegori gua tadi. Kalian sudah bisa menangkap maksudnya alegori gua yang
Di dalam gua masih ilusif, yang keluar gua sudah menemukan kesadaran. Dan kesadaran level paling rendah itu adalah kesadaran reaktif. Ini paling rendah. Sadar diriku, sadar emosiku. Rumusnya orang reaktif itu, aku bereaksi maka aku ada. Ini mirip kayak orang, aku posting maka aku ada. Nggak mikir kualitas postingannya apa, yang penting tampil saja. Kalau tidak posting, merasa tidak ada. Atau kalau sudah posting kok nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, kamu merasa hampa. Kamu ada di kesadaran reaktif. Orang di kesadaran reaktif ini orang yang levelnya dalam tanda petik ya masih bayi. Seperti anak-anak. Dikuasai emosi, mudah tersinggung, impulsif, hidup di momen tanpa jarak. Maksudnya momen tanpa jarak itu sekarang saya bereaksi apa otomatis. Sangat terpengaruh oleh lingkungan. Kalimat saktinya dua. Yang pertama pokoknya. Kalau ada apa-apa pokoknya. Yang kedua yang penting perasaanku. Yang penting aku seneng. Yang penting aku enak. Yang penting aku nyaman. Itu kalian ada di level kesadaran rendah. Kesadaran reaktif. Tapi ini manusiawi. Jadi manusiawi orang itu mengalami yang pertama ini. Tapi ini biasanya kalau tidak tumbuh berkembang, kok sampai tua begini, berarti kita masih anak-anak sampai tua. Tidak usah pakai alasan, saya kan awet muda Pak, jadi sampai tua masih reaktif. Tidak begitu. Kalau bisa ya naik kelas, apalagi yang sudah belajar filsafat, naiklah ke kesadaran reflektif. Jadi kalau ini tidak reaksi tapi respon, mulai berpikir. Saya tersinggung ini. Tapi tidak serta-merta terus ngamuk, ditanyakan, kenapa ya kok saya marah? Benar enggak sih marah saya ini pada tempatnya enggak kalau saya lampiaskan sampai segitunya? Jadi masih ada jeda antara stimulus dan respon. Ini kesadaran mau kesadaran reflektif. Kamu mau belajar terbuka untuk dikoreksi. Nah ini berarti kalian sudah mulai bangun, mulai tercerahkan. Tidak lagi autopilot. Oke, jadi sakit hati. Tapi kan terus mikir ketika sakit hati itu. Kenapa ya kok sakit hati saya? Apa yang harus saya lakukan dengan sakit hati saya ini? Minggir saja atau dilabrak saja? Nah, itu berpikir. Jadi ada fase mikirnya. Kalau di yang pertama tadi otomatis autopilot. Tapi di yang kedua ada kesadaran reflektif. Ada lagi lebih utuh, namanya kesadaran integratif. Ini kita membaca segala sesuatu lebih luas. Dan tidak hanya aku, kalau di integratif ini, kita sudah bisa mengempati orang lain. Ini aku memahami diriku dan orang lain. Kalau tadi orang yang bangun dari autopilot tercerahkan, kalau ini kita menyebutnya biasanya orang ini sudah dewasa. Sudah psikologinya dewasa. Orang ini mikirnya tidak hitam putih, bisa berempati, bisa diajak diskusi, tidak mudah terpancing, terprovokasi. Hidupnya mengalir, tidak kaku. Dikritik oke. Berbeda ayo. Bisa mengelola konflik. Ini berarti kalian sudah dewasa. Kesadaranmu, kesadaran integratif.
Ada lagi yang terakhir, puncaknya ada kesadaran transenden. Ini kita sudah tidak berhenti lagi di aku dan kamu, tapi sudah kita semuanya. Di sini alam semesta juga berhubungan dengan Tuhan juga dan lain sebagainya. Aku sebagai makhluk Tuhan, aku sebagai bagian dari alam, aku sebagai variabel kemanusiaan di semesta ini dan seterusnya. Ini namanya kesadaran transenden. Kalau tadi dewasa secara psikologis, yang terakhir ini dewasa secara spiritual. Orang di level ini kalau dalam agama kelihatan dia punya karakter ikhlas, mudah memaafkan, tidak dendam, tidak mencari validasi. Dia sudah baik dalam dirinya sendiri. Nah, ini sudah matang. Oke, saya tidak tahu teman-teman ada di dua yang kiri apa dua yang kanan. Ya, semoga meskipun yang kiri tidak di yang paling bawah lah ya. Wong sudah kuliah, sudah ngerti macam-macam. Paling tidak kita di reflektif. Alhamdulillah kalau di integratif. Lebih alhamdulillah kalau sudah di kesadaran transenden. Kalau dirangkum, kita semua lahir reflektif, reaktif, bertumbuh secara reflektif, jadi matang secara integratif, dan kembali pulang secara transenden. Ilaihi roji'un. Baik, jadi ini kesadaran.